Hello again everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video update kali ini akan sedikit special, a little bit different. Jadi ini karena saya juga sempat tanya, barangkali ya teman-teman kita pengen kasih warna yang sedikit berbeda. Jadi kita akan bahas sedikit kondisi pada emas atau XAU USD. So video ini sebenarnya peruntukannya untuk lebih ke arah teman-teman di sini yang mungkin trading di gold atau di emas atau maybe trading futures di emas, dan terutama sih teman-teman kalau misalkan untuk kita terhadap kripto sebenarnya ada korelasi nggak sih? Nah, kalau menurut pandangan saya sebetulnya sih ada korelasi. Pertama, emas sendiri diakui sebagai sarana lindung aset terhadap kondisi inflasi, sehingga teman-teman secara nggak langsung kalau misalkan demand pada emas meningkat, itu secara nggak langsung menggambarkan kondisi di perekonomian terutama Amerika Serikat, apakah sedang menguat, apakah sedang melemah, apakah di sini secara keseluruhan global itu lebih prefer untuk memegang emas saat ini teman-teman. Dan kalau misalkan seandainya emas menjadi pilihannya, pertanyaan berikutnya adalah apakah cryptocurrency terutama Bitcoin sendiri adalah sarana lindung aset terhadap inflasi yang baik. Nah, itu sebenarnya kan adalah suatu pernyataan yang digaungkan ya berkali-kali, baik itu pada saat kemarin BTC Miami Conference, pada saat ya intinya influencer ngomong di seluruh dunia, mereka selalu bilang bahwa don't trust fiat itu yang nggak tahu adalah, atau fiat ya, yang nggak tahu fiat itu adalah, ngomongnya fiat apa fiat sih, mudah-mudahan sih nggak salah ya teman-teman. But anyway, buat yang nggak percaya fiat atau jangan percaya fiat itu adalah mata uang teman-teman, atau bisa dibilang kayak dolar istilahnya, atau rupiah. Nah, itu adalah fiat. Kenapa jangan percaya sama fiat? Karena fiat itu adalah sistem ekonomi pemerintahan yang diatur oleh pemerintah pusat teman-teman. Meanwhile, Bitcoin sendiri itu bisa dikatakan seperti tujuannya ya lebih seperti ke arah God's currency. Maybe kalau emas kan God's currency, which is suatu saat nanti akan habis ditambang dan udah mungkin ya udah pokoknya emas di dunia itu ya hanya segitu aja teman-teman. Dan itulah tujuannya dibentuk si Bitcoin sendiri, supaya melawan yang namanya inflasi teman-teman. Dan apakah bisa terwujud fungsi dan tujuannya itu teman-teman dari segi fundamental? Mungkin nggak dalam waktu dekat, mungkin kita masih perlu lebih banyak bukti, mungkin kita masih lebih banyak memerlukan yang namanya negara-negara mulai mengadopsi Bitcoin, dan ya here we go teman-teman. So kita bakal bahas sedikit technical analysis untuk XAU USD. Hopefully you guys can enjoy, dan mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin positive education maybe untuk technical analysis, atau maybe a little bit perspektif tentang bagaimana saya melakukan transaksi atau trading. But before kita masuk ke dalam pembahasannya atau penjelasannya, saya pengen sedikit menunjukkan ke teman-teman ya terhadap posisi saya saat ini terhadap si gold yang sedang running. Well, basically saya ada open buy terhadap gold. Jadi saya entry hanya dengan lot size yang minim aja, 0,25 lot size, itu di kisaran ya sebenarnya kalau secara margin saya nggak tahu sih precisely berapa ya, karena balik lagi setiap broker itu margin jaminannya beda-beda teman-teman. But 0,25 buat market forex atau gold itu adalah angka yang cenderung kecil, so ya jangan dihujat teman-teman ya. In the end profitnya lumayan untuk makan ya teman-teman. Nah, entry point saya lebih kurang seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, saya entry well at least precisely ya dekat-dekat di kisaran range tertentu. Dan sekarang posisi si gold atau emas sendiri lagi dalam kondisi penguatan yang sangat signifikan. Nah, saya akan coba jelaskan teman-teman kenapa sih saya memutuskan untuk ambil posisi buy terhadap si gold ini. Sebetulnya sebelumnya saya sempat nge-share di Instagram saya, jadi kalau teman-teman mau bisa follow Instagram saya ya. Nah, in the end gini teman-teman, overview sebenarnya saya meyakini pergerakan XAU USD itu secara keseluruhan adalah cenderung ke arah penguatan ya. Kalau kita lihat di sini adalah fase korektifnya, wave 3, wave 4, and then potentially wave 5, di mana saat ini untuk menuju ke wave 5 sendiri itu kita harus melalui yang namanya proses subwave pada Elliott Wave Theory sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini perhitungan saya so far, wave 1 and then potentially wave 2, karena diiringi dengan pergerakan korektif ya, seperti ABC corrective pattern, and then boom, sekarang kita melesat jauh menuju ke wave 3-nya, tepatnya pada saat kemarin ini bisa dibilang ya pada saat kondisi Rusia Ukraina itu pertama kali pecah teman-teman. Kita breakout dari dia punya symmetrical triangle pattern, dan setelah itu kita mencoba melakukan kalkulasi potensi pullback-nya dengan menggunakan simply Fibonacci retracement based on wave 3-nya teman-teman
ya. Jadi kalau misalnya kalian tarik menggunakan wave 3-nya, which is di sini bottomnya, and then potentially ini adalah wave 3-nya atau bagian topnya, kita dapetin dua level penting yaitu Fibo 50% dan 61,8%. Nah, yang menurut saya menarik adalah sebelum saya memutuskan entry buy terhadap si emas ini ya, adalah posisi sideways yang terjadi selama lebih kurang dari 16 Maret sampai dengan pergerakan di 8 April terakhir. Itu kita sebetulnya bisa dibilang bukan dalam keadaan baik-baik saja sih. Cuman ada beberapa consideration saya yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk entry. Pertama, jelas banget teman-teman. Bayangin dari pressure sellers yang begitu signifikannya di sini, somehow XAU USD sideways di kisaran range ini. Oke, itu pertama pertimbangan saya ya. Kedua, kalau misalnya teman-teman lihat karena di sini Fibo 50% itu adalah potensi memang bagian bottomnya. Saya sedikit menunggu waktu beberapa saat lalu sebelum saya putuskan untuk entry. Yang saya tunggu adalah apakah di sini benar-benar Fibo 50% bisa jadi tahanan bawahnya. Nah, untuk penempatan stop loss saya sendiri sebenarnya saya tempatkan di kisaran range 1908. Nah, untuk area ini reasonnya simple, sederhana sekali karena saya ya istilahnya menggunakan atau memanfaatkan Fibo 50% ini sebagai potensi support levelnya kita. So kalau misalnya memang di sini adalah area support levelnya, maka tidak ada reason untuk saya lebih jauh menempatkan stop loss di area yang lebih rendah lagi. That's why 1908 itu menjadi area yang saya consider sebagai potensi support levelnya dia dan penempatan stop lossnya. Nah, selain itu teman-teman, kalau kalian perhatikan juga pada pergerakan di time frame 4 jamnya, di sini kita melihat ada potensi, bukan potensi lagi sih, ada kemungkinan ya posisi kita saat ini itu sudah breakout dari symmetrical triangle pattern. So ada indikasi untuk si XAU sendiri meneruskan kembali rally-nya ya. At least kalau misalkan dia breakout, apakah artinya dia bakal bebas dari posisi sideways yang ada di range ini? Jawabannya adalah belum tentu. That's why my first taking profit area itu berada pada kisaran area $19.61 sampai $19.65, dan itu adalah menjadi potensi resistance pertama yang akan direvisit oleh si XAU. Maybe di level tersebut saya akan maintain posisi dengan taking profit sebagian percentage-nya, maybe 50%, maybe 30%, ya intinya dari 0,25, maybe saya TP mungkin di 0,15 atau maybe di 0,12, itu kan bisa saya lakukan. Namanya adalah closed partially, teman-teman. Nah, setelah taking profit sebagian, kita bisa melakukan yang namanya maintain position dengan menggunakan trailing stop loss. Jadi, mungkin tadinya posisi saya entry itu, kalau teman-teman perhatikan, ada di kisaran level $19.27. So, it's gonna be around this level, which is ya di sini teman-teman ya. Kalau misalnya itu be exact ya. Kita lihat di time frame 1 jam, kita turunkan. Nah, target di sana untuk penempatan stop loss lebih kurang di area 1908. So, secara risk reward ratio ini 1:2 dan menurut saya fair enough atau ya cukup oke untuk kita entry long terhadap si XAU. Plus posisi saya ini cenderung untuk swing trade, jadi memang analisisnya bukan berlaku untuk 1 hari atau 2 hari. Istilahnya setelah saya ngomong bukan berarti besok langsung nge-pump signifikan. Maybe butuh waktu seminggu, maybe butuh waktu 2 minggu, kita belum tahu karena balik lagi teman-teman, segala situasi bisa berpengaruh dan saat ini semua mata para investor tertuju pada data inflasi yang dirilis pada Selasa mendatang. I think kalau misalkan ternyata rilis datanya tidak sesuai dengan ekspektasi atau bahkan lebih parah, maybe XAU bisa fly lebih lagi teman-teman. Dan ya balik lagi ya, maybe, everything is probability. Jadi yang penting teman-teman tahu gimana cara manage risikonya dan tahu gimana cara manage keuangannya teman-teman. Jangan masuk di satu trade terus udah gitu all in, wah itu sih bahaya banget. Even saya dengan saldo yang bisa dibilang ya lumayan, entry-nya juga cenderung tipis teman-teman ya, hanya 0,25 lot size saja. Alright, so hopefully teman-teman video kali ini bisa memberikan tambahan informasi buat teman-teman, baik itu untuk yang trading XAU, baik itu untuk pembanding analisis, atau maybe untuk belajar technical analisisnya aja ya. Istilahnya kita di sini menunjukkan ya teman-teman bahwa technical analysis nggak cuma di cryptocurrency, nggak cuma di stock market, nggak cuma di XAU USD, nggak cuma di forex. Loh, kok salah ngomong ya? Mungkin lebih tepatnya nggak cuma di cryptocurrency, tapi bisa di semua instrumen pasar teman-teman, selama bisa ditradingkan, which is ya itulah ya tujuan dari technical analysis. Makanya teman-teman kalau belajar pasti dapat manfaatnya. Alright, so hopefully teman-teman enjoy this video.
I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and have a nice day. Bye bye.